tetapi semua harus bekerja di bawah kepala yang sama. Keberagaman karunia menuntun pada keberagaman pelayanan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 7 Agustus ini merupakan bagian pendalaman dari judul Karunia-Karunia Rohani. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Ellen G. White dalam The Advent Review and Sabbath Herald tanggal 12 April mengatakan, "Biarlah orang-orang maju untuk bekerja, percaya kepada Tuhan, dan Dia akan menyertai mereka, menginsafkan dan mempertobatkan jiwa-jiwa. Seorang pekerja mungkin adalah seorang pembicara yang cakap, yang lain seorang penulis yang cakap, yang lain mungkin memiliki karunia doa yang tulus, sungguh-sungguh dan tekun. Yang lain karunia menyanyi. Yang lain mungkin memiliki karunia khusus untuk menjelaskan firman Allah dengan jelas. Dan setiap karunia harus menjadi kekuatan bagi Allah, karena Allah bekerja sama dengan pekerja seperti ini. Kepada yang seorang, Allah memberikan kata-kata hikmat, kepada yang lain pengetahuan, kepada yang lain iman. Tetapi semua harus bekerja di bawah kepala yang sama. Keberagaman karunia menuntun pada keberagaman pelayanan. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 1 Korintus 12 ayat 6. Berikut ini tulisan Ellen G. White dalam The Advent Review and Sabbath Herald tanggal 12 April tahun 1906. Jangan ada orang yang merendahkan karunia-karunia yang dianggap lebih kecil. Biarlah semua bekerja. Jangan ada yang melipat tangan dalam ketidakpercayaan karena ia berpikir bahwa ia tidak dapat melakukan pekerjaan besar. Berhentilah memandang diri sendiri. Pandanglah kepada pemimpinmu dalam kerendahan hati, ketulusan, dan kasih. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Di Upward Look halaman 141. Kita masing-masing membutuhkan bantuan yang bisa kita terima dari pikiran orang lain. Tuhan akan bekerja dalam pikiran orang lain selain pikiran kita. Berbagai karunia yang diberikan kepada orang-orang yang berbeda harus berpadu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Akan selalu ada rintangan di hadapan kita, tetapi kita harus mengikuti pemimpin kita dan menghadapi kesulitan-kesulitan kita secara bersama-sama, bergandengan tangan. Aplikasi hidup dari komentar guru dan rangkuman Roh Nubuat. Tuhan menganugerahkan karunia dan tugas yang berbeda kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendak-Nya. Semua karunia berasal dari Roh Kudus dan diberikan bukan untuk meninggikan diri sendiri, melainkan untuk membangun tubuh Kristus. Seperti anggota-anggota tubuh yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi,
Demikian pula setiap orang dipanggil untuk melayani dengan rendah hati, menghargai karunia sesama, dan bekerja sama dalam kasih. Persatuan yang sejati tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari hubungan yang erat dengan Kristus sebagai kepala gereja. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus akan membentuk karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Karunia rohani yang sejati berfungsi untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaat, bukan mencari kemuliaan manusia. Oleh karena itu, setiap pengalaman rohani wajib diuji dengan firman Tuhan, dan setiap orang percaya dipanggil untuk hidup bergantung pada kuasa rohnya. Begitu pula ketika hati dibaharui oleh Roh Kudus dan hidup dibangun di atas firman Allah, gereja akan menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa Injil. Melalui persatuan, karakter yang kudus, dan pelayanan yang setia, dunia akan melihat kasih Kristus dinyatakan melalui umatnya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.